Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bu Novi. Hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana, materi kelas 5 SD. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar pada kesempatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai lagi, anak-anak bisa menyiapkan alat tulisnya. Dan ketika nanti anak-anak belum jelas, boleh bertanya pada Bu Guru melalui WA atau komen YouTube di bawah ini ya. Kita mulai. Pesawat sederhana adalah suatu alat sederhana yang dapat membantu kita saat melakukan pekerjaan atau usaha. Jadi, pesawat sederhana ini memiliki 4 jenis. Yang pertama ada tuas, ada katrol, ada bidang miring, dan ada roda berporos. Yang pertama kita akan membahas tentang tuas. Tuas merupakan alat yang sering digunakan orang untuk memindahkan sebuah beban yang berat. Berat beban yang akan diangkat disebut W, dan gaya yang digunakan untuk mengangkat batu atau beban disebut kuasa atau sering disebut F. Sementara jarak antara penumpu dan beban disebut dengan lengan beban atau LB. Dan jarak antara penumpu dengan kuasa disebut lengan kuasa atau LK. Di sini terlihat ada sebuah batu yang berusaha diangkat menggunakan tuas. Batu ini beban sehingga beratnya disebut W. 0 adalah titik tumpunya dan F adalah kuasa atau gaya yang diperlukan untuk mengangkat batu. Lengan antara titik tumpu menuju beban disebut LP, sementara lengan kuasa itu adalah titik tempuh dengan gaya yang digunakan untuk mengangkat ini sehingga disebut LK atau lengan kuasa. Rumusnya adalah W dikali LB sama dengan F dikali LK. Di sini menunjukkan ketika beban dikalikan dengan lengan beban, maka nilainya akan sama dengan lengan kuasa dikali dengan gaya. Berat ini memiliki satuan Newton yang dapat dicari dengan massa dikali gaya gravitasi. Sementara lengan beban itu meter, kuasa atau gaya yang diberikan itu adalah Newton juga, sementara lengan kuasa meter. Besar usaha yang dilakukan kuasa sama dengan besarnya usaha yang dilakukan oleh beban. Oleh sebab itu, pada tuas berlaku persamaan W kali LB sama dengan F kali LK. Dengan menggunakan tuas, beban kerja terasa lebih ringan. Berarti kita memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari pesawat sederhana seperti demikian dinamakan dengan keuntungan mekanik. Tuas dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah tuas golongan 1, ada tuas golongan kedua, dan ada tuas golongan ketiga. Tuas golongan 1 ini ketika titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh, jungkat-jungkit, gunting, tang pemotong, gunting uhu,
dan linggis. Di sini kita bisa lihat bahwa titik tumpu pada gunting ini terletak di antara lengan beban dan kuasa. Jadi titik tumpunya ada di tengah, T untuk tuas golongan 1. Untuk tuas golongan kedua, titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Jadi kuasa di sini, beban di sini, tumpu di sini. Contohnya adalah gerobak roda 1, pemotong kertas dan pelubang kertas. Di sini kita bisa lihat bahwa beban itu ada di tengah, sementara kuasa ada di pinggir bersama dengan titik tumpu. T, B, terakhir adalah golongan ketiga adalah titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh tuas jenis ini adalah lengan, alat pancing, dan skop. Kita bisa lihat beban ada di ujung, kuasa di tengah, sementara titik tumpunya ini ada di sini, sehingga K di tengah. Kalau kita urutkan T, B, K, tuas pertama tumpu di tengah, tuas kedua beban di tengah, dan tuas ketiga adalah kuasa di tengah. Yang kedua, pesawat sederhananya yaitu tentang katrol. Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya. Biasanya pada katrol juga terdapat tali atau rantai sebagai penghubungnya. Berdasarkan cara kerjanya, katrol merupakan jenis pengungkit karena memiliki titik tumpu, kuasa, dan beban. Yang pertama ada katrol tetap, yaitu katrol yang posisinya itu tidak berpindah pada saat digunakan. Katrol jenis ini biasanya dipasang pada tempat tertentu dan tidak dipindah-pindah lagi. Misalnya, katrol yang digunakan pada tiang bendera dan sumur timba. Katrol tersebut menetap di situ dan tidak digunakan atau tidak dipindahkan dari satu timba-timba yang lain. Keuntungan mekanis katrol tunggal tetap adalah 1. Keuntungan mekanis berarti sama dengan 1, berarti berat beban sama dengan gaya, F sama dengan W. Ini adalah kita tarik kuasa dan ini beban dari ember yang kita angkat. Katrol bebas yaitu berkedudukan atau posisi katrol berubah dan tidak dipasang pada tempat tertentu. Katrol jenis ini biasanya ditempatkan di atas tali yang kedudukannya dapat berubah. Salah satu ujung tali diikat pada tempat tertentu. Jika ujung yang lainnya ditarik, maka katrol akan bergerak. Katrol jenis ini bisa kita temukan pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan, sehingga katrol bebas ini hanya dipasang ketika dibutuhkan. Keuntungan mekanis katrol tunggal bergerak itu lebih besar daripada katrol tetap, yaitu 2. Maka kuasa atau gaya yang diperlukan hanya setengah dari beban yang diangkat. Ini adalah bentuknya. Yang ketiga adalah katrol majemuk, merupakan perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan tali. Pada katrol majemuk, beban dikaitkan pada katrol bebas. Salah satu ujung tali dikaitkan pada penampang katrol bebas. Jika ujung tali yang lain yang ditarik, maka beban akan terangkat beserta bergeraknya katrol bebas ke atas. Keuntungan mekanik takal sama dengan jumlah katrol. Jadi kuasa adalah beban dibagi jumlah katrol. Semakin banyak katrol, maka kuasa yang diberikan semakin kecil. Ini adalah beberapa contoh. Ini adalah contoh katrol majemuk di mana ini ada 4 katrol, sehingga nanti beban dibagi dengan 4.
Selanjutnya adalah bidang miring. Salah satu jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk memindahkan benda dengan lintasan yang miring. Keuntungan mekanik bidang miring bergantung pada panjang landasan bidang miring dan tingginya. Semakin kecil sudut kemiringan benda atau bidang, semakin besar keuntungan mekanisnya, atau semakin kecil gaya kuasa yang harus dilakukan. Untuk menghitung gaya yang dibutuhkan pada memindahkan benda lewat bidang miring dapat memakai rumus F, atau kuasa yang diperlukan adalah H atau tinggi dibagi panjang lintasan dikali beban W. Ini akan menghasilkan F atau gaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, roda berporos. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak ditemukan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda, roda kendaraan bermotor, dan gerinda. Ini adalah contoh gear sepeda, contoh roda berporos. Di sini pada percobaan pertama kami meletakkan keramik 2 pada titik 2,5 cm dari titik tumpuk. Kemudian carilah di mana keramik 1 harus ditempatkan agar seimbang. Ini sesuai dengan rumus LK sama dengan gaya dika sama dengan LK kali gaya sama dengan LB dikali beban ya. Kemudian meletakkan keramik 2 pada titik 5 cm dari titik tumpuk. Kemudian carilah keramik 1-nya agar seimbang. Langkah ketiga, kemudian coba meletakkan keramik 2 pada titik 7,5 dari titik tumpuk. Kemudian carilah di mana keramik 1 harus ditempatkan. Yang terakhir, kemudian meletakkan titik tumpu pada angka 5 penggaris dan menempatkan keramik 3 pada ujung lengan penggaris yang pendek dan menempatkan keramik 1 pada lengan penggaris yang panjang sehingga menemukan titik keseimbangan. Dapat diperoleh ketika jarak beban dan titik tempuh 2,5, maka jarak kuasanya harus 5. Jarak beban 5, maka kuasanya 10. Jarak beban dari titik tumpuk 7,5, kuasanya adalah 15. Pada percobaan 1 langkah 4, beban yang besar dapat diangkat dengan kuasa yang lebih ringan dengan menggunakan pesawat sederhana jenis tuas dengan ketentuan lengan kuasa harus lebih panjang daripada lengan bebannya. Ini percobaan kedua menggunakan balok yang diangkat dengan sengaja menggunakan gaya sebesar 7 Newton. Sedangkan balok yang tarik dengan bidang miring dengan ketinggian 20 cm hanya memerlukan gaya sebesar 2 Newton. Ini juga percobaan tarik balok dengan ketinggian 30 cm, maka gaya yang dibutuhkan hanya 4 Newton, sedangkan balok yang ditarik dengan ketinggian 50 cm membutuhkan gaya sebesar 5 Newton. Hal ini membuktikan bahwa beban 7, panjangnya 80 cm, tingginya bidang miring 20, maka kuasanya 20. Beban dan panjang yang sama, ketinggian 30, kuasanya 4 Newton. Beban panjang sama dengan ketinggian bidang miring 40, kuasanya adalah 5. Membuktikan bahwa bidang miring dapat membantu suatu pekerjaan menjadi lebih mudah. Semakin tinggi kemiringan sudut bidang miring yang digunakan, maka semakin kecil keuntungan mekanisnya. Begitu juga sebaliknya, jika kemiringan sudut tersebut semakin kecil, maka keuntungan mekanisnya juga akan dapat semakin besar atau semakin kecil gaya kuasa yang harus dilakukan. Baik, terima kasih.
Mungkin itu saja yang Ibu dapat sampaikan hari ini. Silahkan jika masih bingung boleh bertanya di kolom komentar atau di WA. Dan kalian jangan lupa untuk jaga kesehatan dan semangat dalam belajar. Guru cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.